karena masyarakat kita walaupun mayoritas beragama Islam ini, tetapi kan halal ini kan secara mandatori kan baru undang-undangnya keluar pada tahun 2014, Pak. Iya. Jadi sudah terlalu lama, terlalu biasa bahwa dianggap tidak ada masalah gitu. Betul. Padahal di nas-nas di hadis saja katanya sekali mengkonsumsi yang tidak halal 40 hari ibadahnya tidak diterima. Itu kan luar biasa ini. Benar. Makanya barangkali doa-doa kita nggak dikabul-kabulkan itu barangkali karena tidak hanya riset, maka dirubah menjadi pusat halal. Pusat halal. Iya, Universitas Airlangga. Sehingga dengan berubah menjadi pusat halal, tentu cakupannya banyak, Iya, gitu ya. benar. Banyak. Salah satunya adalah bagaimana membantu masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal, sudah memiliki laboratorium halal. Wow. Nah, dan baru saja di akhir tahun kemarin itu divisitasi untuk akreditasinya dari Cannes. Hai Swipers, ketemu lagi di Meet the Expert, podcastnya Anak Apoteker. Kali ini saya tidak berada di Jakarta, tapi saya berada di kota Surabaya, lebih tepatnya di Universitas Airlangga. Nah, ini adalah tamu yang sangat spesial yang hadir di podcast Meet the Expert pada hari ini, yaitu adalah Dr. Apoteker Abdul Rahim, MKes, yang merupakan Direktur Halal Center Universitas Airlangga dan juga Wakil Ketua Umum yang membidangi JKN dan Halal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Gimana Pak Rahim kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Pak, ini terima kasih sekali Pak. Saya mewakili manajemen Swiper X, udah bisa diterima dengan baik. Sama-sama Pak, saya senang sekali. Pasti dong Pak, harus Iya. senang. Pak, ini saya penasaran nih, rekan-rekan apoteker juga pasti penasaran Pak. Sebenarnya apa itu Pusat Halal Unair Pak? Dan apa peranannya? Iya, jadi Pusat Halal ini merupakan salah satu unit yang ada di Universitas Airlangga yang awalnya, jadi ini berdiri sejak tahun 2017. 2017. Ya, awalnya berdiri dengan nama Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga. Fokus pada saat itu adalah fokus utama, jadi tapi yang lainnya tidak diabaikan, yaitu tentang riset-riset halal gitu ya, dalam rangka untuk mendukung ekosistem halal yang ada di Indonesia. Jadi sempat beberapa riset yang juga sempat dihasilkan oleh rekan-rekan dosen yang ada di Universitas Airlangga. Itu awalnya. Tetapi dengan perkembangannya untuk memperluas skup, tidak hanya riset, maka dirubah menjadi pusat halal. Pusat halal. Iya, Universitas Airlangga. Sehingga dengan berubah menjadi pusat halal, tentu cakupannya banyak, gitu ya. Benar. Banyak. Salah satunya adalah bagaimana membantu masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal. Dan kita tahu bahwa sertifikasi halal yang ada di Indonesia berdasarkan regulasi terbaru itu kan ada dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme reguler. Yang kedua adalah mekanisme self-declare. Nah, khusus yang self-declare itu, ini yang sudah kami bantu, kami jalankan selama beberapa tahun terakhir ini, gitu ya. Paling tidak mulai tahun 2022 kami sudah membantu masyarakat UMK, karena memang self-declare memang dikhususkan UMK, membantu mereka, mendampingi mereka untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya. Untuk yang reguler, nah ini sedang proses kami ya. Ini sudah melakukan pengajuan lembaga pemeriksa halal dengan harapan mudah-mudahan segera terbit izinnya dari BPJBH, segera terregistrasi sehingga kami juga bisa membantu masyarakat untuk melakukan sertifikasi melalui jalur reguler. Pak, layanannya berarti apa aja Pak yang ditawarkan? Di sini ya. Jadi yang pertama itu tadi pelatihan para pendamping halal yang dikhususkan untuk mendampingi self-declare bagi UMK.
Oke, itu yang pertama. Dan ini sudah beberapa angkatan ya Pak. Jadi kalau nggak salah sudah 9 atau 10 angkatan. Oke. Itu sejak kami lakukan pelatihan pertama. Dan ini juga sudah tidak hanya di Jawa Timur Pak ya. Akhir tahun kemarin kami melakukan pelatihan para pendamping di Kalimantan Selatan. Iya. Terus yang di Jawa Timur tentu secara rutin. Ini malah setiap minggu kami laksanakan itu. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, konsultasi halal, Pak. Konsultasi. Iya. Tadi pelatihan, sekarang konsultasi nih. Iya, jadi banyak para pengusaha atau dari industri atau dari UMK itu yang datang ke sini bertanya tentang bagaimana proses sertifikasi halal. Kalau yang bersifat UMK, secara langsung kami dampingi. Ini ada teman-teman di sini yang biasa mendampingi, yang sudah kami siapkan untuk mendampingi mereka. Kayak seperti tadi, datang, sudah langsung didampingi, langsung diproses di sini untuk yang UMK. Tetapi kalau yang bukan UMK, kami hanya ngasih saran-saran saja, prosesnya seperti apa, sehingga mereka tidak salah jalur. Artinya merasa sulit, padahal karena dia salah. Gitu. Itu yang kami bantu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami masih tetap walaupun namanya sudah bukan pusat riset halal tetap kami laksanakan, karena itulah sebagai bagian dari tugas kerja kami yang ada di perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi. Termasuk yang lain lagi adalah pengabdian masyarakat yang memang khusus terkait dengan halal. Jadi kami, gimana bentuknya itu Pak pengabdian? Kami ngajak para dosen gitu ya, datang ke komunitas untuk membangun awareness masyarakat tentang halal, tentu melalui penyuluhan Pak ya. Pasti. Jadi melalui penyuluhan, apakah itu kantin, apakah itu produk-produk yang lain. Nah itu yang yang kami sasar gitu ya. Pak, balik ke awareness tadi. Menurut Bapak, kita sudah aware sekali, udah di tahap yang mana nih Pak awareness kita? Udah sangat aware. Masyarakat maksudnya? Iya. Belum, Pak. Masih belum? Belum, jadi belum. Ya bukan tidak sama sekali. Iya, tetapi masih belum sepenuhnya aware ya Pak ya. Di lingkungan kita saja yang sudah kita dengung-dengungkan setiap hari itu, kadang-kadang masih ngapain sulit-sulit pakai sertifikasi halal. Selama ini sudah jalan, kadang-kadang begitu. Karena apa? Setelah kita ajak diskusi, setelah kita kasih penyuluhan, ternyata karena ketidakpahaman saja gitu. Sebenarnya karena minim edukasi. Betul, minim edukasi. Makanya itu tugas kami untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Secara khusus kita laksanakan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Dan ini juga bukan hanya kami yang ada di sini, beberapa perguruan tinggi juga sudah mulai masif Pak ya, dengan pengabdian masyarakatnya dalam bentuk membangun awareness masyarakat terkait halal. Jadi kalau balik ke siapa saja yang bisa mengajukan sertifikasi halal ke Unair ini ya UMK tadi Pak ya, berarti yang mengajukan dan didampingi. Bukan. Kalau atau gimana? Pengajuannya itu tetap Pak satu pintu pada BPJPH Pak. Tetap dari situ? Iya, pengajuannya tetap pada BPJPH karena yang mengeluarkan sertifikat kan BPJPH. Betul. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ada di bawah Kementerian Agama. Pengajuannya ke sana, cuman untuk yang Seleb Declare itu ada persyaratan karena Seleb Declare itu dikenal dengan program sehati, sertifikasi halal gratis gitu ya. Sehingga para UMK itu tidak perlu bayar. Dan juga prosesnya tidak serumit reguler gitu. Karena apa? Karena mesti harus butuh penjamin. Penjamin inilah yang pendamping gitu loh Pak. Pendamping. Iya, yang kami latih itu pendamping Pak. Pendamping itu yang mendampingi UMK. Jadi tetap pengajuannya ke sana. Kami cuma menyiapkan pendampingannya dan menyiapkan proses, membantu proses mereka upload dan segala macamnya. Itu aja Pak. Tetap sertifikat dan pendaftarannya ke BPJPH. Sama Pak, bukan hanya yang UMK, bukan hanya yang Seleb Declare, termasuk yang yang reguler itu juga prosesnya seperti itu. Cuman memang beda proses gitu ya. Pak, lanjut Pak. Produk apa aja sih Pak yang bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikasi?
segala macam produk yang tidak punya yang tidak beresiko mengandung Sebenarnya cemaran bisa. yang haram untuk yang UMK loh Pak, ya Iya. UMK. Iya. Gitu ya. Ya kalau saya nyebut macam-macam produknya itu banyak Pak, Pasti. tetapi yang pasti walaupun UMK tapi di situ ada unsur hewan sembelian, ini pengajuannya itu tidak self-declare Pak, tetap melalui reguler, tetapi bukan reguler seperti UMKM, Ya. tapi khusus UMK. Jadi prosesnya berbeda, tetap harus melalui jalur reguler. Tetapi kalau yang tidak mengandung hewan sembelian, daging atau biasanya untuk UMK langsung bisa lakukan self-declare Pak. Apa jenisnya macam-macam Pak? Ya ada krepe, ada apa kan begitu. Benar. Iya. Pak, bagaimana sih Pak proses pengujian dan penilaian terhadap produk atau layanan yang disertifikasi halal? Nah ini kan saya harus menjelaskan dua sisi nih ya Pak ya. Untuk yang self-declare ya, yang self-declare itu pertama memang kami mendampingi, tugas kami para pendamping mendampingi, jangan sampai UMK itu menggunakan bahan yang tidak halal atau tidak bersertifikasi halal. Itu ya. Dan proses itu jangan sampai bersentuhan dengan sesuatu yang najis atau yang tidak halal dalam proses itu ya. Terus kalau sudah itu aman, sudah gak ada masalah, tinggal diajukan. Tentu dilampiri dengan dokumen-dokumen Pak ya. Bukti pendukung. Ya, bukti pendukungnya ya. Setelah itu diajukan, baru diproses di sana. Itu yang pertama Pak. Tetapi kalau yang melalui jalur reguler itu berbeda Pak. Jalur reguler itu melibatkan tiga institusi Pak ya. Mendaftar ke BPJPH. BPJPH itu bekerja sama dengan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, Lembaga Pemeriksa Halal melakukan audit ke lapangan. Diaudit langsung? Ya, diaudit ke lapangan. Hasil audit itu baru dilaporkan ke BPJPH kembali, terus diserahkan ke MUI. Untuk dimintakan fatwa. Kalau ternyata dari hasil fatwa itu tidak ada masalah, penetapan fatwanya dari MUI, kalau sudah nggak ada masalah, ditetapkan halal, baru dikeluarkan sertifikatnya oleh BPJPH. Nah, tadi Bapak menanya pengujian. Nah, kasusnya begini. Pada saat kita audit ke lapangan, terus yang diaudit itu kan mulai dari bahan, sumber-sumber bahan, Pak, termasuk proses, termasuk juga penyimpanan gitu. Bahkan sampai pengiriman, sampai penyajian, kalau itu yang panjang itu, tapi kalau hanya perusahaan itu ya sampai produksi dan sampai packaging dan penyimpanan di situ. Kalau sudah tidak ada masalah, yaitu kita laporkan. Tetapi kalau ada sesuatu yang kita curigai, kita sampling, kita bawa ke laboratorium, apa ya betul tidak mengandung yang haram, yang biasanya kalau yang dicurigai begitu adalah yang mengandung unsur babi. Babi itu kan memang semuanya haram Pak. Artinya yang unik itu babi itu yang diharamkan itu di lapangan sudah nggak kelihatan seperti daging babi lagi Pak. Benar. Jadi memang daging babi atau apanya lah. Tapi kan tidak kelihatan barang seperti itu. Sudah berupa yang bermacam-macam. Contoh tulangnya jadi gelatin sudah berupa cangkang kapsul. Kan sudah nggak kelihatan babi itu. Terus contoh yang lain sudah berupa, kalau dari unsur farmasi itu sudah jadi emulsifier, sudah jadi suspending agent, ada yang sudah berupa enzim. Enzim dibuat biakan bakteri yang biasa digunakan kita fermentasi. Dan macam-macam Pak. Ada juga di situ shortening dan lain-lain. Kan sudah berupa yang seperti itu. Iya, nggak kelihatan lagi ya. Iya, penyedap apapun namanya. Nah, yang biasa kita pakai dicampurkan dengan bahan produk-produk yang lain. Seandainya kelihatan babinya, pasti gampang nggak Pak deteksi? Oh ini nggak boleh kan? Gampang. Ya, itu persoalannya kan. Ketika wujudnya bukan babi lagi, itu yang susah. Ya itu yang susah. Itu perlu pengujian. Oleh karena itu alasan inilah kenapa ada sertifikasi halal Pak, bukan sertifikasi haram. Yang haram kok sedikit. Kenapa nggak sertifikasi haram? Yang sedikit ini sudah mencampuri
berpotensi mencampuri yang banyak yang ada di sekitar kita, yang sudah tidak kelihatan lagi. Ini kan ekses dari teknologi kan Pak. Benar. Gitu. Benar sih. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Gimana sih Pak Pusat Halal Unair ini cita-citanya untuk memberikan kontribusi lebih lagi ke pembangunan ekonomi halal di Indonesia? Iya. Jadi ini yang terkait dengan Pusat Halal Unair itu paling tidak ada 4 hal yang kami rancang Pak ya. Yang pertama memang kita mendorong masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal melalui Self Declare yang ini sudah jalan. Terus yang lain lagi, kami menyiapkan para penyelia halal atau auditor halal internal, karena LSP Unair itu adalah LSP 1, tentu tidak bisa membantu masyarakat umum untuk menjadi penyelia halal melalui pelatihan yang ada di sini. Ini LSP 1 kan khusus mahasiswa, tetapi paling tidak menyiapkan mahasiswa untuk menjadi calon-calon penyelia halal di perusahaan, dibekali dengan kompetensi penyelia halal, maka setelah lulus nanti menjadi seorang penyelia halal di perusahaan. Nah, perlu saya sampaikan lagi Pak, bahwa untuk yang pengajuan secara reguler, perusahaan itu ada persyaratannya harus memiliki penyelia halal sendiri di perusahaannya. Di perusahaannya. Iya, di perusahaannya. Contoh perusahaan farmasi misalnya ya, Pak. Perusahaan farmasi kalau mau mengajukan sertifikasi halal melalui jalur reguler, maka dia juga harus memiliki penyelia halal atau yang biasa disebut dengan auditor halal internal. Dia yang akan menjamin kehalalan semua produk yang ada di dalam secara internal, dan pada saat ada auditor halal dari luar, dari lembaga pemeriksa halal itu, dia yang mendampingi. Nah, itu yang kedua. Jadi yang akan kami siapkan dan sudah jalan penyiapan ini adalah penyelia halal. Yang ketiga Pak, ini karena sudah proses pengajuan dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi ada sudah segera terregistrasi lembaga pemeriksa halal. Nah, ini juga akan membantu masyarakat dengan bekerja sama dengan BPJBH melakukan berfungsi sebagai lembaga pemeriksa halal yang seperti saya sampaikan tadi, yang bertugas melakukan audit pada perusahaan gitu. Karena kami sudah punya beberapa auditor ya Pak ya, baik auditor yang memang baru dilatih melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh BPJBH di tahap awal, maupun auditor-auditor yang sudah bertahun-tahun pengalaman atau bahkan puluhan tahun yang selama ini menjadi auditor halal di LPPOM MUI. Tetapi yang sebenarnya juga adalah dosen dari Universitas Airlangga. Jadi itu yang sedang kami persiapkan Pak. Tapi kalau penyelia halal terus pendamping halal sudah jalan. Nah, selain itu juga seperti yang saya sampaikan, karena ini di dalam perguruan tinggi, Tridharma perguruan tinggi tetap kami jalankan melalui penelitian, awareness, dan lain-lain. Dan yang terpenting Pak, kami sudah memiliki laboratorium halal. Wow. Nah, dan baru saja di akhir tahun kemarin itu divisitasi untuk akreditasinya dari Cannes. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Artinya bukan hanya kebutuhan pemeriksaan halal untuk kebutuhan Pusat Halal Unair saja, tetapi masyarakat di luar atau mungkin LPH di luar yang membutuhkan bantuan untuk memeriksa di Unair sudah bisa Pak. Sudah bisa ya. Iya. Baru saja, dan alatnya baru semua, memang baru beli. Gitu. Mantap betul. Ya, itu. Pak, tantangannya apa sih Pak? Ini banyak nih ya Pak. Iya banyak Pak ya. Jadi ya makanya nggak spontan karena banyak. Tantangan yang sederhana saja Pak, yang sederhana. Kami mau melakukan sertifikasi halal untuk kantin yang ada di lingkungan kami sendiri, di lingkungan kami sendiri. Ini butuh beberapa kali pertemuan, butuh beberapa kali penjelasan untuk meyakinkan, bahkan bukan sekedar meyakinkan, tapi melakukan pelatihan pada para pengelola kantin itu, memahamkan mereka bagaimana halal, dan sekaligus membangun awareness mereka tentang halal. Kan nggak mudah Pak ini Pak ya, tidak mudah. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang dialami oleh teman-teman para pendamping itu,
pada saat melakukan pendampingan halal itu ada saja para UMK itu yang didampingi itu ada yang buta IT, padahal kan semua harus diupload ya Pak ya. Itu bagian tantangan ya. Terus ada yang belum punya NIB gitu ya. Padahal nomor induk berusaha. Iya, padahal itu salah satu persyaratan untuk bisa diupload. Ya. Yang begini-begini ini loh Pak menjadi PR dari para pendamping ini gitu. Jadi yang mestinya hanya membantu dari sisi aspek halalnya, tetapi yang ini juga menjadi bagian yang harus dibantu. Ini kan tantangan Pak ya. Iya, benar. Tentu masih banyak Pak, karena masyarakat kita walaupun mayoritas beragama Islam ini, tetapi kan halal ini kan secara mandatori kan baru undang-undangnya keluar pada tahun 2014 Pak. Iya. Jadi sudah terlalu lama, terlalu biasa bahwa dianggap tidak ada masalah gitu. Betul. Padahal di nas-nas di hadis saja katanya sekali mengkonsumsi yang tidak halal 40 hari ibadahnya tidak diterima. Itu kan luar biasa ini. Benar. Makanya barangkali doa-doa kita nggak dikabul-kabulkan itu barangkali karena yang kita konsumsi itu sesuatu yang tidak halal, barangkali kan begitu Pak. Iya. Oke. Kalau itu sudah lolos Pak, semua bahan baku itu sudah tidak ada yang berasal yang tidak halal, maka bagaimana prosesnya? Apa sih Pak sebenarnya dimaksud dengan produk farmasi halal? Nah, proses itu jangan sampai bersentuhan dengan yang tidak halal dan juga tidak bersentuhan dengan yang najis. Swipe or X.